Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hari Nugroho Yulianto. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Nah, dengan 3 digit NIM terakhir 037. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait level measurement dan juga jenis sensor level measurement. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah mekatronika dan juga robotika. Yang pertama yaitu mengenai definisi level measurement. Level measurement merupakan suatu teknik atau metode untuk menentukan ketinggian suatu material, baik itu dalam bentuk cair, padat, maupun gas. Dalam sebuah wadah atau tangki, pengukuran ini sangat krusial dalam industri untuk mengoptimalkan produksi, mencegah kebocoran atau kelebihan beban, serta memastikan keamanan dan juga efisiensi operasional. Dalam industri, level measurement digunakan untuk berbagai aplikasi seperti mengukur volume cairan dalam tangki penyimpanan minyak dan bahan kimia, memastikan tingkat bahan baku dalam silo atau hopper, mengontrol sistem pemompaan untuk menghindari tumpahan atau kekurangan bahan, serta mengukur level bahan dalam sistem pengolahan limbah. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam jenis sensor. Kali ini mengenai self-widening hoppers atau load cell. Self-widening hoppers atau load cell merupakan suatu sistem pengukuran level yang digunakan untuk mengukur jumlah material dalam wadah atau hopper berdasarkan berat material yang ada di dalamnya. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan load cell, yaitu sensor yang mengukur gaya atau beban yang diberikan oleh material dalam hopper. Sensor ini mengubah gaya atau tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah material secara akurat. Load cell dapat berupa alat pengukur beban berbentuk silinder atau kubus yang terpasang pada hopper. Di dalam load cell terdapat elemen sensor yang biasanya dapat berupa strike gauge atau sensor gaya yang bekerja dengan mendeteksi perubahan bentuk ataupun renggangan akibat beban yang diberikan oleh material dalam hopper. Berikutnya yaitu mengenai tank liquid level measurement. Tank liquid level measurement adalah metode untuk mengukur ketinggian cairan dalam tangki yang digunakan dalam industri seperti makanan, farmasi, dan juga bahan bakar. Sensor pengukuran ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sensor kontak dan juga sensor non-kontak. Sensor kontak seperti flood level sensor dan juga capacitive level sensor bekerja dengan secara bersentuhan langsung dengan cairan untuk mengukur level berdasarkan perubahan posisi pelambung atau kapasitansi. Sedangkan sensor non-kontak seperti ultrasonic level sensor dan juga radar level sensor bekerja dengan cara mengukur level cairan tanpa kontak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan gelombang suara atau gelombang mikro untuk memberikan pengukuran yang akurat, terutama untuk cairan yang korosif atau dalam kondisi ekstrim. Berikutnya masih tentang jenis sensor. Kali ini mengenai capacitive level sensor. Sensor kapasitif bekerja dengan mengukur perubahan kapasitansi antara dua elektroda yang dipengaruhi oleh level cairan atau material padat. Sensor ini dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan, baik yang konduktif maupun non-konduktif, serta untuk material berbentuk bubuk ataupun butiran. Apa sih keunggulan capacitive level sensor? Keunggulan capacitive level sensor diantaranya yaitu akurat dan juga responsif terhadap perubahan level, tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga minim perawatan, dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan dan juga material padat, mampu bekerja dalam kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu dan juga tekanan yang tinggi. Lalu untuk pengaplikasian capacitive level sensor diantaranya yaitu digunakan dalam industri makanan dan juga farmasi untuk mengukur level bahan baku cair ataupun bubuk. Lalu juga digunakan untuk pengukuran level bahan bakar di tangki penyimpanan. Berikutnya yaitu penyimpanan dalam silo maupun hopper. Berikutnya mengenai float level sensor. Float level sensor sendiri merupakan
suatu sensor yang menggunakan pelampung ataupun float untuk mendeteksi perubahan ketinggian cairan dalam tangki atau wadah. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa pelampung akan naik atau turun mengikuti perubahan level cairan. Mengirimkan dan gerakan ini digunakan untuk mengaktifkan saklar atau mengirimkan sinyal ke sistem pemantauan. Eh, di sini terdapat keunggulan dan juga kelemahan dari float level sensor. Keunggulannya yaitu seperti sederhana dan juga mudah digunakan, biaya relatif rendah dibandingkan dengan sensor level lainnya, tidak memerlukan daya yang besar untuk beroperasi, serta cocok untuk berbagai aplikasi industri dan juga rumah tangga. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari level sensor seperti ini. Di antaranya seperti tidak cocok untuk cairan dengan viskositas tinggi atau cairan yang mengandung banyak partikel padat. Bisa mengalami kesalahan pengukuran jika pelampung macet akibat kotoran atau kerak dalam cairan. Kurang akurat dibandingkan dengan sensor level ultrasonik. Berikutnya yaitu mengenai magnetos magnetostrictive level sensor. Magnetrostick Magnetostrictive level sensor itu bekerja dengan prinsip pengukuran magnetostrictive beresolusi tinggi digunakan untuk pengukuran level cairan secara terus-menerus dan didasarkan pada penentuan posisi pelampung magnetik mengikuti prinsip magnetostrictive. Pemancar atau level dipasang di bagian luar indikator level bypass. Proses pengukuran dipicu oleh impuls arus. Arus ini akan menghasilkan medan magnet melingkar di sepanjang kawat yang terbuat dari bahan magnetrostrictive yang ditahan di bawah tegangan di dalam tabung sensor. Pada titik yang diukur level cairan, terdapat pelampung silinder dengan magnet permanen yang bertindak sebagai transducer posisi yang garis medannya tegak lurus terhadap medan magnet impuls. Magnetostrictive level sensor. Medan magnet pelampung ini bekerja dengan menarik kawat. Superposisi kedua medan magnet ini memicu gelombang mekanis di dalam kawat. Gelombang ini diubah menjadi sinyal listrik di ujung kawat di rumah sensor oleh pick-up piezokeramik. Penundaan perambatan yang terukur memungkinkan titik asal gelombang torsi mekanis dan juga dengan demikian posisi akan mengapung dan dapat ditentukan dengan akurasi yang tinggi. Contoh aplikasinya yaitu seperti pemancar untuk pengukuran level cairan secara terus-menerus dalam indikator level bypass, industri kimia dan petrokimia lepas pantai, pembuatan kapal, pembuatan mesin, peralatan pembangkit listrik, industri farmasi, makanan, pengolahan air, dan juga teknik lingkungan. Mungkin cukup sekian saja penjelasan mengenai level measurement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.